Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rohaya Sagala. Nah, dengan senang hati saya boleh menyapa kamu meski masa pandemi kamu harus tetap wajib semangat belajar dan disiplin meski harus dari rumah masing-masing. Hari ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya. Setelah sebelumnya saya perlihatkan kepada kamu demonstrasi sederhana tentang bagaimana reaksi kimia dapat menghasilkan energi listrik yang ditandai pada lampu LED yang menyala oleh energi yang dialirkan dari lemon dan dihubungkan dengan logam-logam yang bersifat konduktor. Masih pada pembelajaran sel volta, untuk pengertian notasi sel dan energi sel akan kita bahas hari ini. Jadi untuk pengertian sel volta sebelumnya sudah saya sebutkan, yakni sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari reaksi-reaksi kimia. Sel volta terdiri atas dua elektrode, yakni katode dan anode. Katode adalah tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anode adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Serta sel volta ini selalu bersifat elektrolit. Pada elektrode yang kita pasang terpisah, dibatasi oleh jembatan garam. Gunanya adalah untuk menyeimbangi aliran elektron yang mengalir dari anode ke katode. Jadi, reaksi redoks yang terjadi pada sel volta itu berlangsung secara spontan. Sel volta dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, reaksi berlangsung secara spontan. Yang kedua, dalam larutan tersusun setengah reaksi reduksi dan setengahnya lagi adalah reaksi oksidasi. Yang ketiga adalah arah gerak arus elektron dari anode menuju katode, sedangkan arah gerak arus listrik dari katode menuju anode. Yang keempat adalah anode atau kutub negatif adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katode atau kutub positif adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Sekarang kita lihat notasi selnya. Notasi sel adalah sel positif dan sel negatif yang dipisahkan dan kita hubungkan dengan jembatan garam. Perhatikan notasinya. Dalam notasi tersebut dinyatakan bahwa L menjadi L positif adalah mengalami oksidasi di anode, sedangkan M positif menjadi M mengalami reduksi di katode. Dan garis 2 di tengah dibaca sebagai jembatan garam. Selanjutnya kita lihat adalah deret volta. Jadi deret volta disusun berdasarkan sifat reduktor yang paling kuat ke paling lemah. Jadi urutannya adalah sebagai berikut. Dimulai dari Li sampai dengan Au. Nah, untuk deret ini sudah menjadi ketetapan. Kenapa? Karena logam-logam dalam deret volta dapat mereduksi ion-ion sebelah kanannya dan tidak dapat mereduksi ion-ion sebelah kirinya. Poin yang terakhir yang kita perlu bahas adalah potensi sel. Lambangnya adalah E standar atau E sel. Nah, aliran elektron dari satu kutub ke kutub lain yang merupakan arus listrik terjadi karena adanya perbedaan potensial sel atau E standar sel. Nilai beda potensial tersebut dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. E standar sel itu sama dengan E standar katode dikurang E standar anode atau E standar reduksi dikurang E standar oksidasi. Aturan dalam potensial standar adalah sebagai berikut. Menurut kesepakatan, E oksidasi itu sama dengan minus E reduksi atau kita sebutkan E reduksi dikurang dengan E oksidasi. Kemudian yang kedua, jika persamaan reaksi dikali 2 atau dikali X, maka E standar tidak ikut dikali. Yang ketiga, jika E standarnya bernilai positif, maka lebih mudah mengalami reaksi reduksi, sedangkan jika E standar bernilai negatif, maka lebih mudah mengalami oksidasi. Dan yang terakhir adalah jika E standar bernilai positif atau hasil akhirnya bernilai positif,
maka reaksi redoks dapat terjadi, tapi jika E standar bernilai negatif, maka reaksi redoksnya tidak dapat terjadi. Perhatikan contoh soal berikut. Dalam contoh soal diketahui sel volta tersusun dari elektrode tembaga dan elektrode magnesium dengan energi-energi yang tertera di papan. Pertanyaannya adalah A. Tentukan katode dan anodenya. B. Tentukan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektrode. C. Notasi selnya. Dan D. Energi potensial selnya. Nah, perhatikan pembahasannya untuk menjawab poin A sampai dengan yang D. Demikian penjelasan saya terkait tentang notasi sel, deret sel, dan energi potensial sel. Harapan saya kalian sudah paham untuk soal-soal yang sederhana. Next, kita kembali ke Google Class untuk membahas beberapa soal di sana masih tentang sel volta. Untuk materi-materi sebelumnya kamu boleh review kembali dalam YouTube saya di channel Kimia Bersama Buaya atau kamu nantikan informasi-informasi terkait lainnya. Sampai di sini penjelasan saya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.